Selamat pagi saudara-saudara dan ibu bapak sekalian. Selamat bertemu kembali melalui jam doa pagi hari ini, Selasa 27 April 2021. Kiranya kita semua dalam damai sejahtera Tuhan pagi ini, baik harus keluar rumah maupun justru harus tetap belajar atau bekerja di rumah. Baik kita sehat dan fit maupun kita sedang sakit atau bergumul dengan persoalan berat. Baik sedang gembira ataupun lagi murung oleh macam-macam masalah yang seperti awan tebal menutupi pemandangan kita. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tetap memelihara hati dan pikiran kita. Beberapa hari ini, berita duka di negeri kita bertambah lagi dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 bersama puluhan awaknya, prajurit-prajurit Indonesia. Kita sedih dan turut dalam duka mendalam yang menimpa keluarga-keluarga awak kapal selam itu. Kiranya penghiburan dan terang dari Tuhan bagi mereka, membuat mereka mampu berjalan terus ke depan meskipun situasi berubah. Pada hari ini kita akan merenungkan hal orang beriman senang berdoa yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Kiranya semangat doa kita tetap terpelihara dengan baik, terutama dalam situasi yang belum terlalu menggembirakan karena beberapa negara kembali mengalami kenaikan kasus COVID-19 seperti India dan Singapura. Tentu ini memprihatinkan kita semua. Namun sebaliknya, biarlah situasi ini semakin menyalakan semangat iman kita, khususnya semangat doa dan semangat kita menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan PKJ 290 ayat 1 dan 2. Kurangkai nada menjadi lagu. Marilah saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami, terima kasih atas perkenan-Mu yang setiap saat senang mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Dengan itulah kami senang dan bersemangat untuk berdoa. Dan kiranya Roh Kudus dan firman-Mu selalu menuntun kami untuk berdoa menurut kehendak Bapa, bukan menurut kemauan kami, menurut keinginan daging kami. Berilah firman-Mu pagi ini untuk mencerahkan hati kami dan mencelikkan mata iman kami dalam kehidupan dan semangat berdoa setiap saat. Sehingga kami tekun dan bersungguh-sungguh berdoa dan selalu menyesuaikan diri
dengan kehendak Bapa. Kami mohon dalam Kristus, anak Bapa sendiri. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 15. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah itu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara-saudara dan ibu bapak sekalian, opa oma di rumah atau dimanapun berada, berdoa itu menjadi bagian dari hidup manusia, bukan? Bagaimana dalam pengalaman saudara-saudara? Cukup senang dan rajin dan tekun berdoa? Atau kalau mau tidur saja atau susah saja kita ingat untuk berdoa? Berdoa itu terasa sebagai hak atau sebagai kewajiban? Merasa menikmati hak-hak yang disediakan Tuhan? Atau serasa menanggung suatu tugas kewajiban? Kebahagiaan atau beban? Ini kita bisa ukur-ukur. Kita berdoa dengan rajin dan senang rasanya, atau kita jarang-jarang berdoa dan rasanya berat sekali. Rasanya tidak perlu berdoa, tapi kok orang Kristen harus berdoa. Mengapa ada orang Kristen yang senang dan sering berdoa, tapi ada yang lain yang merasa cukup kalau doa makan atau doa tidur saja? Ada orang yang hidup dan aktivitasnya terasa tidak nyaman dan tidak aman ditekuni tanpa berdoa. Tapi ada juga orang yang berdoa dan tidak berdoa sama saja dalam aktivitas seharian. Ada yang berkata, saudara-saudara, doa itu nafas orang beriman. Nafas. Sesuatu yang memberikan kebahagiaan, kekuatan, dan vitalitas dalam hidupnya. Ya, seperti badan kita. Kalau kurang kuat nafasnya, kita gampang terengah-engah. Katanya ini, pemain bola Indonesia itu hanya mampu bermain bagus pada babak pertama. Itu masih hebat, masih cepat larinya, masih bagus skillnya. Mampu bertarung dengan baik. Tapi begitu memasuki babak kedua, langsung terlihat kedodoran. Tidak mampu lari cepat, mudah jatuh. Tidak mampu untuk bersenggolan atau body charge. Gampang tidak tahan. Sehingga serbuan lawan tidak bisa ditahan lagi. Sehingga banyak kebobolan di babak kedua. Nah, demikianlah juga kalau orang kurang nafas di dalam kehidupan berimannya. Seperti badannya yang mudah terengah-engah, mudah lelah, tidak tekun, tidak setia dalam kekristenan, gampang jatuh dalam pencobaan, mudah disesatkan dalam pengajaran salah. Pokoknya asal menarik, ya ikut. Tidak mampu menyaring pengajaran sehat untuk dipegang. Kekristenannya gampang masuk angin. Mengapa? Antara lain karena nafas rohaninya kurang. Doanya tidak hidup. Tidak dilakukan dengan kesukaan, tapi seperti tugas atau kewajiban yang sangat membebani. Doa kadang-kadang hanya semacam keresmian dalam acara khusus. Seperti upacara yang kalau tidak diadakan, kurang lengkap rasanya. Almarhum pendeta Yohanes Cahya Putra itu pernah mengkritik orang yang sikapnya salah dalam mengadakan ucapan syukur atau berdoa syukur. Dia bilang seringkali orang penuh kesibukan pada saat ada acara doa, ada acara syukuran.
Ya, di tengah pembacaan firman, di tengah doa, di tengah renungan, atau sedang memuji Tuhan, tuan rumah tampak sibuk menyambut tamu-tamu yang datang terlambat. Harusnya ia tenang. Ia sedang mengisi hatinya, mengisi jiwanya dengan acara itu. Nah, di dalam ayat 14 ini, Rasul Yohanes menyampaikan dasar dan doa orang beriman. Dasarnya adalah Tuhan mengabulkan doa manusia. Prinsipnya adalah berdoa sesuai kehendaknya. Itu kita bisa baca pada ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi pertama, orang berdoa itu tahu Tuhan mengabulkan doanya. Nah, pengetahuan dan sikap ini dianggap Rasul sebagai keberanian percaya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jadi ini adalah dasar untuk berdoa. Ada keberanian percaya bahwa Allah sebagai Bapanya senang mendengarkan doa. Senang kalau anak-anaknya bicara kepadanya. Jadi kalau keberanian percaya bahwa Tuhan sedang memasang telinga, menaruh perhatian kepada anak-anaknya yang membuka hati dan persoalannya kepada Bapanya. Seperti seorang ayah dalam rumah, dia senang kalau anak-anaknya bercerita kepadanya, menyanyikan lagu-lagu yang dipelajari di hadapannya. Senang kalau anak membuka hatinya kepadanya. Senang kalau anaknya menceritakan bagaimana ia menangis karena jatuh dan masuk lumpur. Bagaimana ia sedih karena bapaknya tidak memberikan atlas, padahal dia perlu membaca atlas supaya bisa menjawab pertanyaan gurunya. Demikianlah Bapa Surgawi senang mendengar anak-anaknya bercakap-cakap dengan dia. Ini disebut keberanian percaya. Karena ia tahu bahwa Allah suka mendengarkan dan mengabulkan doanya. Dan kalau ia tahu, maka ia juga sudah menerima apa yang didoakannya. Ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Ada anak-anak yang mungkin merasa papanya sudah tahu segala-galanya, tidak perlu ngomong lagi. Ya, bisa juga. Tapi ini tidak berarti anak tidak perlu bicara kepada bapaknya. Ya. Tuhan juga tahu segala keperluan kita. Tapi dia senang sekali kalau kita berbicara kepadanya. Karena ngobrol dengan Bapa itulah kesenangan hati dari sang Bapa dan sang anak. Mungkin ada orang Kristen berkata, kenapa mesti berdoa terus? Kan Tuhan sudah tahu. Betul. Tapi doa itu bukan hanya soal permintaan. Doa itu bukan soal minta apa saja yang kita perlukan. Doa itu nafas beriman, memberi kebahagiaan. Doa itu kebahagiaan Allah dan anak-anaknya. Doa itu hak bicara, bukan kewajiban dan beban. Doa itu nikmatnya hidup beriman, vitalitas dan kuasa rohania dalam pergaulan manusia dengan Allah. Doa itu besar kuasanya dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 16. Itu yang pertama. Dasar berdoa adalah bahwa Bapa senang mendengar dan mengabulkan doa. Yang kedua, prinsip berdoa. Ayat 14. Jikalau kita minta kepadanya menurut kehendaknya. Jadi dasar yang kedua ini adalah disesuaikan, doa disesuaikan dengan kehendaknya. Ini prinsip. Ya, jadi doa
tidak disesuaikan dengan keinginan-keinginan saya, keinginan yang penuh kedagingan, tapi disesuaikan dengan keinginan Bapa. Jadi berdoa bukan hanya saat-saat bagi Allah mendengarkan suara kita, tapi saat-saat untuk kita mendengarkan suara Allah juga. Dalam doa Bapa kami misalnya kita hafal, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang dinikmati manusia dan malaikat di sorga, di depan Allah, hendak diberlakukan di sini, di bumi. Jadi seperti apa pengalaman di bumi kalau kehendak Allah jadi? Ada damai, sukacita, kemuliaan, kesucian, kekekalan, kasih, puji-pujian, tanpa sakit, tanpa air mata, bahkan tanpa dosa, tanpa kematian. Demikianlah suasana sorga atau langit baru, bumi baru yang dipelajari dari Alkitab tentang keadaan yang dikehendaki Bapa. Kalau kita di bumi berdoa seperti itu, maka itu berarti kerajaan Allah datang, kehendak Allah terwujud di masyarakat, terwujud di dunia. Demikianlah doa kita bukan untuk mendengar kehendak kita saja, tapi mendengarkan kehendak Allah. Maka dalam doa kita menyampaikan kehendak kita yang disesuaikan, dihaluskan dengan kehendak Allah. Demikianlah doa yang besar kuasanya. Membahagiakan yang gelisah hatinya, menyucikan yang senang berbuat dosa, menerangi yang gelap jalannya, menghiburkan yang berduka cita, memberi semangat kepada yang putus asa, menunjukkan jalan kepada yang sesat jalannya, membawa pengharapan bagi yang tidak berpengharapan. Inilah yang menurut kehendak Allah. Dengan dasar dan prinsip berdoa yang disampaikan Rasul Yohanes, Allah akan mengabulkan doa kita. Mari kita menjaga supaya tekun dan senang berdoa siang dan malam. Dan dengan cara itu iman kita bernafas, hidup kita kuat. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami, yang senang mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami setiap saat. Yang senang bercakap-cakap dengan kami manusia. Kiranya dengan berdoa kami senantiasa ada di dalam persekutuan dengan Bapa. Dan hubungan kami dengan Bapa terjaga dengan baik dan mesra. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya selalu senang dan tekun berdoa. Curahkanlah Roh Kudus setiap saat untuk menolong kami berdoa menurut kehendak-Mu, sehingga kehendak-Mu jadi dan kerajaan-Mu datang tiap saat, tiap hari di dunia, di dalam masyarakat kami juga. Kami bersyukur beberapa saudara kami yang kami doakan sudah dipulihkan Tuhan, dikuatkan dari sakit, sehingga boleh pulang dari rumah sakit dan menjalani pemulihan lebih lanjut di rumah. Seperti Pak Haryanto Tunggal dan Ibu Enike, Ibu Linda Lui, dan Saudara Kenny dan Aditya Suryaga. Kiranya mereka semakin kuat dan sehat, sehingga pada hari-hari mendatang mereka dapat beraktivitas melayani Tuhan dengan kekuatan penuh. Kami masih mendoakan anak-anak-Mu yang masih dirawat di rumah sakit atau di rumah, seperti Ibu Deborah Suryaga, Ibu Tris Karyadi, Ibu Lydia Chandra, Ibu Rika Andreas, Bapak Filipus Setiadi, Pak Julius. Oh Tuhan, berikanlah, limpahkanlah kepada anak-anak-Mu, supaya mereka dapat merasakan kehadiran-Mu, mendengar suara-Mu, melihat sendiri dengan mata iman mereka
kehadiran Tuhan yang meneguhkan hati, menguatkan pengharapan mereka, sehingga iman dan kasih mereka kepadamu selalu hidup dan bernyala-nyala. Pada saat-saat sepi, tidak ada orang yang berbicara, dan mereka ingin bercakap-cakap dengan Bapa. Tolonglah, nyatakan kehadiran-Mu, sehingga mereka dapat menikmati hati yang teduh di dalam Tuhan, sejahtera di dalam pikiran, tenang di dalam hidup. Biarlah oleh pelayanan anggota keluarga, suami atau istri, atau suster atau perawat, juga obat-obat, makan minum, dapat menjadi berkat-Mu menyembuhkan mereka, menguatkan mereka. Berilah kepada anak-anak-Mu keteguhan hati seperti keteguhan gunung batu menghadapi hari-hari ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah berusia tua dan lebih banyak berada di rumah, bergiat dalam rumah, supaya rahmat Tuhan ada pada mereka dalam menjalani hari-hari ini. Seperti Oma Elin, Ibu Sin Apin, Ibu Ripka Yakin, Ibu Tobing, Ibu Tina Permana, Ibu Lilian Gunadi, Ibu Windewanta, Ibu Swat, Pak Yotek Tong, dan Ibu Lim Amoy, Ibu Hermawati, Bapak Ping Martanto, Bapak Hadi Pratomo, dan mungkin banyak lagi yang kami tidak sebut satu-satu. Kami mohon curahkanlah dalam roh mereka, Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga menyalakan semangat kasih, pengharapan di dalam hidup mereka, dan mampu untuk menjalani hari-hari ini dalam sukacita, kesabaran, dan sejahtera. Kami membawa juga kepadamu ya Tuhan, anak-Mu Putri Sari yang berpraktek di GKI Taman Cibunut, Bandung, dalam situasi yang masih pandemik. Kiranya perlindungan Tuhan atasnya boleh dirasakan, dan dia boleh belajar, dia boleh berlatih menjadi hamba-Mu, dan dia diperlengkapi oleh Tuhan lewat pengalaman beberapa bulan di Cibunut. Berilah kesehatan padanya untuk melaksanakan tugas-tugas panggilannya. Kami juga bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh rakyat Indonesia dalam duka karena gugurnya prajurit-prajurit bersama dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Oh Tuhan, kuatkanlah keluarga, kuatkanlah bangsa kami, hiburkanlah, terangilah perjalanan hidup keluarga, juga hidup bangsa kami dalam menghadapi hari-hari yang akan datang, meski situasi berubah. Berilah ketabahan hati, berilah kesabaran hati, berilah nikmat berjalan bersama Tuhan ke depan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang menyiapkan diri dalam pernikahan dalam bulan-bulan ini. Mereka sudah mengikuti katekisasi pernikahan. Kami berdoa supaya mereka diberi hikmat, kekuatan ilahi untuk mampu melewati jalan terbentang di depan dengan bahagia beriman sebagai pasangan suami istri. Kami juga berdoa untuk para murid, mahasiswa yang masih belajar di rumah. Ada rencana pemerintah untuk segera membuka sekolah-sekolah atau kampus. Mohon perlindungan Tuhan. Mohon ada cara berdisiplin supaya mereka dapat belajar di sekolah, di kampus dengan sehat. Tolonglah mereka ya Tuhan. Juga orang-orang yang bekerja, kiranya bekerja di luar rumah dengan vaksinasi, dengan protokol kesehatan. Mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan tugas, pekerjaan, dan karier, terutama juga untuk mendukung ekonomi keluarga, ekonomi bangsa. Kami berdoa terus untuk pemerintah dengan seluruh aparatnya, dari TNI, Polri, dan seluruh menteri atau semua relawan, seluruh rakyat. Kiranya Tuhan tolong untuk menjaga keutuhan negara kami, hidup dalam damai, hidup dengan benar,
dalam keadilan, dijauhkan dari kerusakan-kerusakan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk seluruh program gereja dalam memasuki Minggu Pentakosta. Kiranya kerja Roh Kudus dalam menuntun gereja, menyelenggarakan program dan melakukan pelayanan-pelayanan di tengah situasi ini bisa terus dinikmati sebagai karya-karya Roh Tuhan. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak, opa oma sekalian, demikianlah acara doa pagi kita hari ini. Selamat bergiat dalam doa dan kerja hari ini. Oret labora. Kata orang bijak, berdoalah seperti besok sudah hari terakhir, karena Tuhan sudah datang. Dan bekerjalah seperti kedatangan Tuhan masih lama sekali. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.